Apa sih sejarahnya IKPM Musirawas itu, Kando? Sebagai wadah bagi teman-teman pelajar atau mahasiswa. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami IKPM Musirawas Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Dea Astrika. Saya berasal dari Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, ini episode pertama kita akan ngobrol santai bersama DPO Dewan Penasehat Organisasi, yaitu Kando Nurrohman. Halo, apa kabar Kando? Halo Dea, alhamdulillah kabar baik. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kando kuliah di mana? Kalau sekarang dulu S1 ya, kalau S1 di Universitas Djana Batra Yogyakarta. Kalau sekarang di Universitas Islam Indonesia. Kando jurusan apa? Untuk jurusan saya kuliah di Fakultas Ilmu Hukum. Jadi hukum jurusan. Kando berasal dari mana? Diperkenalin dulu. Oke. Asal ini domisili ya, rumah ya? Iya. Oke. Kalau sesuai KTP ya, itu Desa Megang Sakti 3 atau biasa disebut Dangku, Sungai Dangku, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kando boleh ngobrol-ngobrol tentang IKPM Musirawas? Boleh banget dong. Boleh. Apa sih sejarahnya IKPM Musirawas itu, Kando? Oke, mungkin apa sih KPM Musirawas Yogyakarta ya? Ya, boleh. KPM Musirawas Yogyakarta itu kan sebenarnya wadah ya. Jadi semacam suatu organisasi atau wadah bagi teman-teman pelajar atau mahasiswa yang itu aslinya dari Musirawas yang belajar atau menuntut ilmu atau kuliah di Yogyakarta. Jadi IKPM Musirawas Yogyakarta ini sebagai wadah bagi teman-teman pelajar atau mahasiswa yang itu di Yogyakarta. Jadi perkumpulan bagi teman-teman yang di Musirawas. Wah, pasti rame banget dong, Kando. Rame dong, pasti. Wah, rame. mantap. Kalau untuk berdirinya IKPM itu kapan ya, Kando? Untuk berdirinya aku ngomongin secara hukum ya, karena Ya, kebetulan saya anak hukum, secara sahnya ya. Jadi IKPM Musirawas Jakarta itu secara sah berdiri atau mulai berdirinya itu sebenarnya tahun 2017. Itu setelah musyawarah anggota atau musang dari IKPM Silampari Yogyakarta. Jadi tahun 2017 itu apa bahasanya itu ya, embrio atau benih-benih timbulnya IKPM Musirawas Jakarta. Tapi sebenarnya KPM Musirawas Jakarta ini tidak terlepas dari KPM Silampari gitu. Wah, berarti lumayan lama juga ya, Kando? Ya lumayan lama lah, 2017 ke 3 tahunan lah, lumayan 3 tahun. Kalau untuk berdirinya organisasi KPM itu bagaimana, Kando? Bisa diceritain? Oke, ceritanya dari nol apa dari mana nih? boleh. Awal Ya. Awal banget. Untuk ceritanya bagaimana itu sebenarnya begini. Kita balik ke konteks pemerintahan daerah itu sendiri ya, dimana sebenarnya Musirawas itu kan dulu satu ya, dulu itu Musirawas, tapi berjalannya waktu setelah dinamika yang ada di pemerintahan itu sendiri, kalau saya tidak salah itu ya tahun 2001 itu Lubuk Linggau itu ditetapkan sebagai kota Lubuk Linggau atau daerah otonomi baru yang konsekuensinya dia terpisah dari Musirawas. Nah itu tahun 2001. Terus selanjutnya kalau saya tidak salah itu tahun 2013 itu juga ada daerah Kabupaten Pamekaran Baru yaitu Moratara, singkatan dari Musirawas Utara. Yang awalnya Musirawas itu 21 kecamatan, terus tahun 2013 itu kalau saya tidak salah ada 7 kecamatan yang itu memekarkan diri berdiri Kabupaten Musirawas Utara. Sehingga apa? Kita flashback ke organisasi pelajar atau mahasiswa, sehingga berjalannya waktu sebenarnya untuk di Yogyakarta sendiri itu ada Silampari sebenarnya, IKPM Silampari Yogyakarta, yang dimana IKPM Silampari sendiri itu berdiri sekitar tahun 1962an, jadi sudah lama banget IKPM Silampari Yogyakarta itu. Nah berdirinya atau berjalannya waktu, KPM Silampari ini kan sebagai wadah
bagi teman-teman 3 daerah tadi, Musirawas, Muratara atau Lubuk Linggau. Tapi berjalannya waktu kita juga mengikuti dinamika di pemerintahan daerah itu sendiri, karena secara administratif mereka juga sudah punya wilayah pemerintahan sendiri, sehingga kita pun dinamikanya juga ternyata teman-teman yang dari daerah itu banyak juga yang kuliah di Jogja. Misal Muratara juga banyak yang kuliah di Jogja, Musirawas juga banyak, Lubuk Linggau juga banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan juga teman-teman tuh punya IKPM sendiri. Sehingga untuk Musirawas sendiri itu tahun 2017. Jadi ceritanya dulu itu musyawarah anggota, jadi semacam mubes gitu ya, mubes organisasi kayak gitu. KPM tahun 2017 itu melaksanakan mubes. Nah, dari mubes itu salah satu rekomendasinya adalah membentuk presidium namanya. Presidium itu kayak gini, semacam persiapan. Jadi tahun 2017 itu dibentuk presidium Musirawas dan Muratara. Kebetulan untuk presidium itu saya ditunjuk sebagai ketua atau koordinator pertama di tahun 2017 itu. Berarti jadi, Kando sangat bersejarah di KPM. Iya, kira-kira begitu. Nggak hanya saya sih, tapi banyak teman-teman yang terlibat waktu itu punya bersejarah, punya sejarah seperti itu. Nah, jadi cerita berdirinya seperti itu. Jadi memang kalau secara konstitusional, secara sahnya itu memang tahun 2017 pasca pembentukan presidium itu. Jadi kalau sekarang sudah tahun kedua ya, periode kedua, begitu ceritanya. Oh baik, berarti udah emang cukup lumayan lama gitu ya Kando? Iya, kalau IKPM Silamparinya lama, tapi kalau untuk Musirawas sendiri sebenarnya ya 3 tahun lah barulah. Kalau diibaratkan ya anak kecil lah, itu masih kecil, masih belajar ngomong, masih belajar ini. Jadi ya kalau Musirawasnya sendiri emang baru 3 tahun. Kalau untuk pendirinya nih Kando, bisa disebutin nggak beberapa pendiri gitu? KPM ya? Nah, kalau disebutin kayaknya banyak banget ya. Beberapa aja Kando. Ya. Beberapa. Jadi ceritanya memang untuk pendiri atau penggagas lah ya bahasanya, untuk Musirawas sendiri sebenarnya banyak ya. Yang saya ingat itu pada saat Musang itu, waktu Musang tahun 2017 itu pertama ada Bang Yayan atau Kando Yayan yang sudah selesai studi juga, bahkan juga posisinya sekarang di Yogyakarta karena berkeluarga di Jogja. Terus ada Bang Satria, ada Bang Ucok juga sebutannya, dan saya sendiri dan teman-teman lainnya yang memang waktu itu menghadiri Mubes atau Musang itu. Jadi bukan pendiri ya, apa bahasanya ya, yang lebih tepatnya itu menggagas lah, menggagas untuk pendirian KPM Musirawas itu sendiri, begitu. Tapi selain itu juga banyak banget, lupa sampai nyebutin. Iya, nggak apa-apa, nggak mungkin juga mau disebutin satu-satu Kando. Terus untuk kayak alumni gitu, kira-kira sekitar berapaan sih Kando? Oke, untuk alumni ya, kebetulan begini, untuk alumni sendiri sebenarnya memang kita tersendiri belum ini ya. Jadi layaknya suatu organisasi harusnya kan ada wadah organisasi, terus ada wadah alumni kayak gitu ya. Nah ini kebetulan teman-teman lagi menggagas untuk semacam perkumpulan alumni yang memang sebenarnya kita tidak bisa dilepaskan dari alumni. Nah menjadi PR besar kita adalah untuk mendata ulang alumni-alumni yang pernah belajar atau pernah kuliah di Yogyakarta, baik itu dari Musirawas, Muratara maupun dari Lubuk Linggau. Jadi memang untuk konteksnya alumni ya, untuk yang alumni ini memang kita jadikan satu. Jadi kayak dari Musirawas ada, Muratara ada, dari Lubuk Linggau juga ada. Jadi konteksnya untuk alumni memang kita baru kita obrolkan untuk jadikan satu. Tapi kalau untuk mahasiswa memang secara administratif dan memang secara konstitusi kita beda-beda gitu loh. Tapi tetap kita tuh rumputnya sama, Silampari, satu keluarga kayak gitu. Nah untuk alumni sendiri sejak kalau kita hitung-hitungan ya dari tahun 1962 sampai sekarang ya itu pasti ribuan banget, banyak banget lah, intinya ribuan alumni yang sebenarnya sudah terlahir anak bangsa atau anak daerah, putra putri daerah kita dari dari Yogyakarta itu sendiri. Karena asrama kita ini yang kita gunakan untuk syuting hari ini juga itu sudah lama di Yogyakarta. Jadi untuk alumninya saya rasa sudah ribuan, tapi data secara detail memang kita belum tahu karena ini teman-teman baru mau data ulang untuk melakukan pendataan, dan kita baru mau
mengkonsepkan lebih matang lagi perkumpulan teman-teman alumni. Tapi begini, alumni kita itu sudah banyak menjadi orang besar lah ya. Maksudnya dari KPM atau dari asrama ini juga banyak terlahir, teman dari KPM ini banyak terlahir tokoh-tokoh atau memang orang besar. Misal saya contohkan Pak Ridwan Mukti. Pak Ridwan Mukti itu beliau Bupati Kabupaten Musirawas 2 periode, yang kemudian setelah itu jadi Gubernur Bengkulu juga. Nah itu beliau adalah alumni Yogyakarta. Bahkan beliau adalah sempat tinggal gitu ya di asrama ini gitu. Itu Pak Ridwan. Bahkan ada beberapa sesepuh senior di Yogyakarta itu Pak Ramdon Naning, yang itu memang advokat senior di Yogyakarta dan itu orang kita juga. Jadi sebenarnya banyak sekali alumni kita yang memang sudah menjadi tokoh masyarakat atau orang besar lah. Jadi banyak sekali. Tapi intinya ini baru kita coba perbaikin untuk pendataan dan pendokumentasian alumni itu sendiri biar rapi gitu, biar kita enak untuk pendataan alumni gitu. Wah, berarti emang ikut IKPM itu juga gimana ya, kayak menghasilkan gitu ya. Contohnya banyak yang jadi orang besar gitu. Benar. Alhamdulillah. Kalau untuk saya yang belum jadi orang besar. Semoga cepat nyusul kan. Ini kan asrama ini berarti udah cukup lama kan Kando? Sudah diresmikan berarti ya Kando? Asrama sudah resmi. Jadi tahun kapan Kando? Jadi untuk asrama memang sudah lama ya. Jadi ceritanya secara dokumen. Nah inilah menjadi PR kita bersama ya. Maksudnya adalah menjadi PR kita bersama. Organisasi itu tidak bisa lepas dari pendokumentasian. Pendokumentasian kan dari pengarsipan toh. Dokumen-dokumen. Nah ini menjadi problemnya memang sampai saat ini kita di pendokumentasian. Jadi terkadang data kita itu masih simpang siur, masih menurut kata ini kata itu, jadi masih belum ini. Jadi banyak yang belum gabung gitu ya kan? Belum gabung dan banyak yang sejarah secara detailnya kapan itu juga belum ini. Tapi mungkin juga banyak yang belum tahu kan Do. Bener, banyak yang belum tahu. Ketinggalan info gitu. Nah itulah pentingnya kita mulai hari ini harus pendokumentasian. Misal sejak kapan sih KPM berdiri? Tadi kan secara tahun ya. Tahun itu kalau saya tidak salah 1962. Tapi secara detailnya kapan ini? Nah ini perlu kita sepakatin kapan berdirinya. Termasuk soal asrama-asrama. Setahu saya ya asrama Selampari ini salah satu asrama pelajar atau mahasiswa itu salah satu asrama yang tertua loh di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu kan banyak asrama-asrama teman-teman daerah-daerah lain gitu. Dari daerah lain yang kuliah di Jogja itu banyak sekali. Nah, salah satu asrama tertua itu kalau saya tidak salah itu asrama kita, termasuk asrama tertua. Jadi nilai historisnya itu memang luar biasa di kita itu. Kalau untuk nama asrama itu boleh tahu nggak sih Kando apa namanya? Kalau nama asrama Selampari kita masih pakai Selampari. Jadi itu berasal dari apa Kando? Sejarahnya gitu kok bisa dinamain asrama Selampari? Nah untuk asrama Selampari jadi perlu pendokumentasian ya. Maksudnya begini. Ini juga menjadi debatable di tataran teman-teman terkait penamaan dan segala macam. Tapi prinsipnya asrama ini juga dari dari Musirawas maupun Muratara memang tinggal di sini begitu. Jadi kita walaupun berbeda wilayah administratif gitu ya, wilayah administratif sesuai nama KPM tadi. Tapi di sini juga teman-teman dari Muratara juga ada yang tinggal di sini, dari teman-teman Musirawas juga ada yang tinggal di sini. Jadi memang ini menjadi rumah kita bersama masih asrama Selampari ini. Selampari itu kemudian menjadi identitas tersendiri soal keberadaan kita kayak gitu loh. Jadi ini milik kita bersama gitu. Walaupun memang kalau saya tidak salah ini kan aset dari pemerintah daerah Musirawas khususnya, karena memang waktu itu tahun lalu ya, tahun kapan itu pemerintah daerah Musirawas itu membenarkan dokumentasi untuk aset-aset daerah itu sendiri. Jadi supaya mungkin ada yang biar dijelasin gitu, kayak kan biasanya ada yang
ngasal-ngasal gitu loh, belum kayak pasti jelas gitu. Jadi ini yang ngeresmiin tuh langsung pemerintah daerah kita sana ya? Iya, yang resmiin langsung dari pemerintah daerah. Ini kan aset daerah, jadi memang ini punya daerah gitu loh. Dan kalau kita lihat misal di depan itu kan ada ini apa namanya, kalau teman-teman main ke asrama gitu kan, di depan situ kan ada peresmian renovasi kan, sudah berapa kali asrama kita ini direnovasi gitu. Di situ waktu kemarin Pak Ridwan itu juga ada apa namanya semacam peresmian resmi tanda tangan Pak Ridwan juga. Terus yang kedua Pak Hendra juga kemarin sudah ada juga. Jadi memang asrama sudah resmi kayak gitu. Oh baik Kando, kalau untuk kedepannya gitu, ada nggak sih saran atau masukan dari Kando sendiri terkait IKPM untuk kedepannya gitu, biar apa lebih maju atau gimana dari Kando sendiri tapi ya? Oke, untuk saran atau masukan pasti ada ya, karena memang yang saya katakan tadi namanya kalau untuk IKPM Musyawarah sendiri sebenarnya kan baru 3 tahun 4 tahun berdiri toh. Jadi ibaratnya kalau kita ngibaratin semacam ini 3-4 tahun itu kan masih balita ya, maksudnya masih anak-anak, belajar ngomong, belajar jalan dan segala macam. Artinya ya walaupun umurnya belum terlalu lama, tapi harapan besar saya IKPM Musyawarah Yogyakarta ini ya tetap solid, tetap eksis dan tetap maju kayak gitu, dan semakin berkontribusi untuk masyarakat, baik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat di daerah kita tercinta ya khususnya. Karena IKPM ini bukan hanya perkumpulan kita apa namanya ya, kumpul-kumpul saja, tapi layaknya kita pelajar dan mahasiswa ya. Yang namanya pelajar dan mahasiswa itu kan statusnya itu kan di tengah-tengah. Jadi sebagai agent of change kalau bahasanya itu, sebagai pelopor, sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah. Jadi harapan saya dan masukan saya adalah teman-teman tetap eksis dan teman-teman tetap solid, tetap membuat apa namanya kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya bermanfaat, dan itu akan membuat adik-adik kita atau teman-teman SMA yang di daerah itu tertarik untuk bergabung di KPM Musyawarah Yogyakarta itu sendiri. Jadi kalau semakin banyak agenda, semakin rame, semakin seru, dan ikatan emosional teman-teman dekat sama teman-teman baru itu pasti akan tambah rame lagi kita. Dan ketika membuat kegiatan kan pasti lebih seru lagi ya, maksudnya setelah pandemi COVID ini selesai kayak gitu. Jadi harapannya juga teman-teman berkontribusi untuk pembangunan daerah. Jadi tidak hanya mikirin perkuliahan kita, tapi kita mikirin juga gimana nih cara memajukan daerah kita, gimana nih cara ilmu yang kita pelajari di kampus tuh bisa dipraktekkan di masyarakat. Nah kayak gitu, ini kan bisa melalui dari KPM. Jadi kedepannya harapan saya juga teman-teman semakin solid dan semakin banyak kegiatan ya. Amin. Yang tarik kayak gitu sih karena ada masukan dari saya. Wah bagus banget itu Kando. Baik Kando, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menceritakan bagaimana sejarahnya IKPM Musyawarah Yogyakarta, dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Siap, terima kasih dia dan teman-teman IKPM Musyawarah Yogyakarta ya. Semoga teman-teman tambah sukses, sehat selalu, dan agendanya berjalan lancar dan ramai. Amin. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi ngobrol santai kita bersama Kando Nurrohman selaku DPO Dewan Penasehat Organisasi. Bagi teman-teman yang belum bergabung atau penasaran dengan apa sih IKPM Musyawarah Yogyakarta, silahkan di follow dan dikepoin di Instagram kita @IKPM_YK dan Facebook kita IKPM Musyawarah Yogyakarta. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube kita. Dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.